Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Masih di bab keutamaan menahan hawa nafsu bagian ke-14. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Muslim, sungguh beruntung orang Islam yang rezekinya tercukupi. Setelah tercukupi, dia qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Karena ada orang yang rezekinya tercukupi tapi masih kurang saja. Kalau ada orang tercukupi rezekinya dan qanaah, menerima semuanya yang Allah berikan, maka dia orang Islam yang beruntung. Sekarang hadis ke-23. Wa an Abi Muhammad Fadl bin Ubaidin Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tuba liman hudiya lil Islam wa kana 'aishuhu kafafan wa qani'an. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Hadis ini mirip dengan hadis yang kedua 22, sama. Sungguh beruntung, sangat beruntung sekali orang yang mendapatkan hidayah masuk Islam, rezekinya tercukupi dan qanaah. Mirip dengan yang di atas, hanya redaksinya saja beda sedikit, maksudnya sama. Hadis yang ke-24, wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layaliyal mutatabi'ata tawiyan wa ahluhu la yajiduna 'asha'an. Nih, perhatikan yang ini tidak sama ini. Nabi itu setiap malam berturut-turut kondisi perutnya lapar. Ini Nabi nih ya. Setiap malam kondisi perutnya lapar. Wa ahluhu la yajiduna 'asha'an. Keluarganya pun tidak ada yang mau dimakan waktu sore sampai malam, itu tidak ada. Setiap hari begini. Karena apa? Karena Rasulullah lebih mengutamakan menahan hawa nafsu. Rasulullah kalau berdoa minta rezeki, uang banyak, makanan banyak kan bisa, tapi Rasulullah tidak. Nanti hadis yang 25 ini jawabannya kenapa. Wa kana aktsaru khubzihim khubzus sya'ir, yang dimakan oleh keluarganya Nabi itu kebanyakan roti gandum, artinya roti yang tidak berkualitas. Di zaman sekarang juga ada roti yang tidak berkualitas, harganya 10.000. Ada yang berkualitas harganya 25.000. Memang rasanya beda ya. Nabi Muhammad ini kebanyakan bersama keluarganya itu yang dimakan roti yang tidak berkualitas. Roti tak nyaman lah, kasar begitu. Kalau kita macam-macam ya, nyari senyaman ya, senyaman kopi, makan minum begitu. Rasulullah lebih memilih makanan yang tidak enak. Hadis riwayat Tirmidzi.
Hadis yang ke-25 ini perhatikan baik-baik. Kenapa ya para sahabat itu lebih memilih hidup tidak enak? Nabi Muhammad juga begitu, lebih memilih hidup tidak enak, kondisi miskin, lebih menyenangkan. Di sini hadisnya, jawabannya yang ke-25 ini, wa an Fadl bin Ubaidin radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla bin nas yakhirru rijalun min qamatihim fi shalah minal khasamah. Nabi ini kalau ngimami sholat, terkadang ada beberapa orang itu tidak kuat berdiri. Karena apa? Saking laparnya. Kalau kita sering melakukan sholat tidak kuat berdiri, karena apa? Saking gemuknya. Tojuk pasanan ya. Ini ndak. Sahabat Nabi ini sebagian itu kalau sholat tidak berdiri karena lapar. Wahum ashabus suffah. Mereka itu santrinya Nabi ahlus suffah yang biasanya berada di masjid. Tidak punya pekerjaan, tidak punya istri, tidak punya apa-apa sama sekali seperti yang kemarin diceritakan. Kadang yang dimiliki hanya kain yang nempel di badannya, bukan baju loh ya, kain. Kenapa kok begitu sahabat itu? Nih, hatta yaqulul a'rab ya. Sehingga karena sering terjadi begitu, orang-orang Bedui itu mengatakan haula'i majanin. Karena sering semaput, sering loyo, tidak kuat sholat berdiri, dikira orang gila, ring killer ya. Tidak kuat berdiri itu karena lapar dikira orang gila. Bahkan Abu Hurairah di hadis sebelumnya itu, di asar sebelumnya, Abu Hurairah itu geblak di sebelah mimbarnya Nabi, kemudian di kaki-kaki kepalanya itu. Dikira orang gila. Padahal kenapa? Lapar, saking laparnya begitu. Fa idza shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa ilaihim. Setelah Nabi selesai salat, Nabi menoleh kepada mereka, jamaah Nabi, santrinya Nabi yang lapar-lapar itu, yang sampai semaput tak kuat berdiri karena terlalu lapar. Apa sabdanya Nabi? Sungguh sangat mengejutkan. Faqala law ta'lamuna ma lakum 'indallahi ta'ala la ahbabtum an tazdadu faqatan wa hajatan. Hadis riwayat Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Ini jawabannya Nabi. Mengapa para sahabat itu lebih hidup sengsara, melarat, miskin ya, bahkan lapar setiap hari sampai semaput, kelenger. Kalau di Indonesia bukan kelenger orangnya, tapi baksonya yang kelenger ya. Di sini ndak, kelenger rongguan ya, semaput. Apa sabda Nabi? Seandainya kalian tahu dalam kondisi fakir, miskin dan sangat lapar seperti ini, tahu bahwa balasannya oleh Allah nanti itu sangat luar biasa, maka kalian akan lebih ingin, lebih sengsara lagi, lebih fakir lagi, lebih lapar lagi daripada ini. Ya, tahu kan ya? Mulai kemarin kan sahabat ceritanya lapar semua, Nabi Muhammad lapar, yang dimakan tidak ada. Ini seandainya kamu tahu dalam kondisi lapar, miskin, melarat ini balasannya dari Allah itu apa, maka kamu akan lebih senang lagi, lebih melarat daripada ini. Makanya yang hidup melarat itu wes, dah usah pusing-pusing ya. Alhamdulillah. Beri melarat sareng Allah Ta'ala. Begitu kalau lihat hadis ini lah ya. Berarti Allah Ta'ala akan memberikan sesuatu yang sangat luar biasa nanti di akhirat. Begitu. Yang kaya bagaimana? Ya Alhamdulillah juga. Alhamdulillah rezeki banyak. Nanti lebihnya dibuat batu orang. Gitu. Sama-sama baik. Sama-sama baik. Bukan sama apa? Saling mencaci. Dah enak jadi orang kaya. Lihat hadisnya. Masuk surganya di budi. Akhirnya.
Udah enak jadi orang miskin, lapar tidak saling menyalahkan tapi saling menghormati. Ini hadis menunjukkan bahwa kesengsaraan yang Allah berikan kepada kita di dunia sungguh nanti balasannya luar biasa. Kalau tahu kalian, kata Rasulullah, balasannya seperti apa, maka kalian akan lebih senang, lebih miskin, lebih fakir, lebih sengsara daripada kehidupan yang suka kelenger ini. Ya, makanya enak kan sekarang kalau kita miskin, ya Allah, alhamdulillah miskin. Bodoh dah, ya dengar raya, dengar raya, dengar raya. Cuman saya tidak tahu yang mana. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.